Ini duit, uang, ya, ini korek, dinyalain sama dia. Apa yang dilakukan? Bakar duit. Nah, itu ciri-ciri khas dari aplikator. Semua aplikator, mau yang bergerak di bidang travel, mau bergerak di bidang retail, kerjaannya hanya dua aja. Beriklan masif, bakar duit. Nah, yang merepotkannya lagi, ada maskapai memberikan privilege kepada mereka ini, ya, kepada para aplikator yang menjual produk travel agent, ya, memberikan privilege red carpet kepada mereka ini. Modal awal yang untuk membangun aplikasi Travelecom ini dengan hanya 1 miliar rupiah, tiba-tiba abrakadabra, boom, totalnya mencapai 1 miliar 170 juta US dollar. Bukti, seperti tadi gue bilang, kalau mereka bukan travel agent, tapi mereka cari keuntungan dari... Jadi ibaratnya ya, kalau kita ingin rampok rumah atau gedung, kita harus pastikan di dalamnya itu ada nggak hartanya, ada nggak uangnya. Nah, dalam hal ini gue melihat ada. Begitu gue ngelawan Travelecom, 1 tahun ya, setelah gue melawan Travelecom, gue jamin tidak hanya Travelecom, tapi itu Wikipedia, shopping, buku lapuk akan porak-poranda. Gue jamin 100% gue nggak akan namanya tuh bakar duit. Seperak pun nggak akan gue bakar. Beriklan masif, gue nggak akan beriklan masif juga. Terus caranya gimana? Gampang. Nih, lo denger ya. Lo perhatikan dan lo dengarkan baik-baik. Lo keuntungan dari Travelecom dan kawan-kawan ini adalah menjual saham. Ya, gue bilang menjual saham. Artinya, ada saham yang diperjualbelikan. Untuk membangun aplikasi sama seperti Travelecom, gue perkirakan kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian, Travelecom menjual atau melepas sahamnya di awal itu 10%. Ya, jadi rata-rata mereka itu menjualnya tidak langsung besar, 50%, 60% enggak. Di awal pasti hanya dikit persentase saham yang dijualnya. Sebut saja 10%. Dengan melepas saham sebesar 10%, Travelecom ini mematok harga sebesar 20 miliar rupiah. Ini contoh aja ya, 20 miliar rupiah. Nah, sebenarnya sih lebih dahsyat dari ini. Kok bisa sih modal cuma 1 miliar dijual 10%-nya 20 miliar? Ya bisa. Jadi sampai saat ini yang namanya pendanaan atau investasi masuk ke perusahaan manapun itu tidak ada aturan bakunya. Jadi si penjual maupun si pembeli selama ada kata sepakat dan si pembeli ini merasa kedepannya perusahaan ini akan menguntungkan berapapun angkanya, pasti investor tersebut mau mengucurkan dananya. Jadi kalau si foundernya ini berhasil menjual 10% sahamnya dengan nilai 20 miliar, otomatis valuasi atau nilai perusahaan tersebut seharga 200 miliar rupiah. Dengan demikian, nilai 90% sisa saham yang dimiliki oleh founder si Travelecom tersebut nilainya menjadi naik berlipat-lipat. Dari modal 1 miliar, tiba-tiba valuasinya mencapai 200 miliar rupiah. Oke, 10%, 20 miliar. Dari 20 miliar tersebut, berarti dia ada untung dong. Bukan begitu dia ngambil untungnya. Jadi dari 20 miliar, diambil ya mungkin kurang lebih sepertiga lah ya, atau berapa ya, sebut aja angka 5 miliar. Jadi 20 miliar dikurangin 5 miliar. 5 miliar ini satu untuk kembalikan modal ngebangun aplikasi. Ya, jadi secara hitung-hitungan ini udah balik modal. Ditambah dengan keuntungan saat itu aja sudah 4 miliar. Praktis sisa saldonya mereka tinggal 15 miliar. Nah, lalu 15 miliar ini digunakan untuk apa? Ada dua yang mereka lakukan. Pertama, untuk beriklan secara masif di semua media. Ya, bahkan kalau lu datang ke airport di negeri entah berantah itu ya, lu serasa seperti di kantornya milik Travelecom tuh. Di mana-mana Travelecom, kan begitu ya. Beriklan secara masif dan nih yang paling penting ini dia. Ini gua cari duit dulu ya sebentar ya. Duitnya jelek nih, recehan ya. Ini duit, aduh jatuh lagi. Ini duit, uang, ya, ini korek, dinyalain sama dia. Apa yang dilakukan? Bakar duit. Nah, itu ciri-ciri khas dari aplikator. Semua aplikator, mau yang bergerak di bidang travel, mau bergerak di bidang retail, kerjaannya hanya dua aja. Beriklan masif,
bakar duit. Dengan iklan yang masif, ditambah dengan bakar duit, Travelecom berhasil membius, bahkan menyihir para penggunanya. Mereka tuh berusaha menancapkan di kepala semua orang, ya kalau mereka butuh tiket pesawat, voucher hotel, atau produk-produk travel lainnya, mereka gunakan saja Travelecom. Ya, mereka beriklan mengatakan bahwa harga mereka dijamin lebih murah. Bahkan mereka berani mengklaim ya, ini adalah harga yang jujur. Nah, ayo dong, masa harga yang jujur sih? Nah, bahkan mereka juga berani mengklaim begini, kalau pelanggannya mendapatkan harga lebih murah dari Travelecom, uang akan dikembalikan. Nah, lu bayangin ya, setelah orang terus-menerus menyaksikan iklannya mereka penasaran tuh. Wah, Jakarta Medan misalnya, harga tiket 1 juta, dia jual 500.000. Oh, bener gak ya? Setelah dilihat iklannya, terus dia telepon langganannya dia. Ke Medan berapa ya buat besok ya? Dia bilang 1 juta travelnya. Memang harganya memang 1 juta. Oh oke, 1 juta. Berarti si Travelecom ini bener nih. Dia kasih harga murah. Masih penasaran, dia ngecek lagi ke maskapai. Langsung telepon direct ke maskapai. Jakarta Medan berapa harganya buat besok? Sama dengan travel agent yang sebelumnya, 1 juta. Loh, kok di Travelecom kok bisa jual 500.000 ya? Nah, semenjak itulah tertanam di kepala orang, kalau lu mau beli produk travel, beli aja di Travelecom. Bahkan istri gue sendiri, orang terdekat gue ya, kalau beli tiket, belinya itu di Travelecom. Di Travelecom bayarnya cash. Kalaupun istri gue beli di gue, bayarnya ya ntar akhir bulan ya baru bayar ya. Nah, di akhir bulan ya anggap aja nih buat jatah gue lah bulanan. Gue bukannya mau curcol ya, tapi ini menggambarkan betapa sulap sihir hipnotisnya Travelecom itu bisa sangat mengena kepada para penggunanya. Tiba-tiba boom, meledak produk dia. Saat produk dia meledak, lo bayangin ya, investor mana yang nggak tertarik untuk menanamkan modal lagi. Jadi ada investor pertama, nah calon investor berikutnya lagi itu udah ngantri. Karena apa? Ini si Travelecom nyatanya memang banyak penggunanya gitu. Dan mereka, lo bayangin ya, dengan harga yang dibabat hampir 50% begitu diambil sama banyak orang, otomatis apa? Profil rekening bank itu si Travelecom itu otomatis jadi bagus. Ya, bahkan kalau mereka ngeprint itu mutasi rekeningnya, itu bisa berim-rim tuh dalam 1 bulan. Karena apa? Perputarannya sangat luar biasa. Kunci seseorang ingin berinvest di satu perusahaan, kuncinya apa? Dia lihat dari mutasi rekening. Mutasi rekeningnya luar biasa dahsyat, orang itu pasti akan tertarik untuk berinvestasi. Sampai nanti pada masa titiknya, mereka akan menentukan kapan mereka akan stop dan berhenti dan memperlakukan, mungkin memperlakukan harga normal. Nah, barulah setelah itu pendanaan berikutnya yang biasa disebut dengan series A, B, C, dan seterusnya, si founder tersebut akan mengambil keuntungan dari penjualan sahamnya tersebut dalam bentuk cash. Nah, jadi dari investor pertama dia udah save ambil 5 miliar. Ingat ya taruhlah 4 miliar kan, 1 miliar untuk modal dia buat aplikasi. Udah ambil save 4 miliar. Investor berikutnya dia ambil lagi 20 miliar. Investor berikutnya lagi ambil lagi sekian miliar. Jadi Anda bisa bayangkan dalam hanya waktu beberapa tahun saja si pemilik Travelecom awal udah untung berapa puluh miliar atau juga mungkin ratusan miliar. Kalau lo ragu sama omongan gua, apa bener sih? Gampang. Lu buka aja, lu tinggal searching di mesin pencarian, berapa sih uang investor yang sudah masuk ke dalam Travelecom dan kawan-kawan. Ya, kita konsen ke Travelecom dulu ya. Ayo kita cek berapa dana yang sudah masuk atau dana investor yang sudah masuk ke Travelecom. Pada bulan Juli 2017, Travelecom mendapatkan pendanaan dengan nilai 500 juta US dollar. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2019, lagi-lagi Travelecom mendapatkan pendanaan sebesar 420 juta US dollar. Dan yang luar biasanya, di sini kalau saya lihat, pada tahun 2020, di masa pandemi aja, lagi-lagi Travelecom mendapatkan pendanaan
dengan nilai 250 juta US dollar. Dengan demikian, total pendanaan yang diterima oleh Travelecom berjumlah 1 miliar 170 juta US dollar. Dengan demikian, modal awal yang untuk membangun aplikasi Travelecom ini dengan hanya 1 miliar rupiah, tiba-tiba abrakadabra, boom, totalnya mencapai 1 miliar 170 juta US dollar. Bukti, seperti tadi gue bilang, kalau mereka bukan travel agent, tapi mereka cari keuntungan dari jual saham. Terus gimana yang lainnya? Kita cek lagi yang lain. Itu tadi Travelecom ya. Sekarang si tiket.com. Gue ke tiket juga lagi, tiket. Di tahun ini, tahun 2020, Unicorn adalah startup yang telah memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar. Jadi ini berita lain ya, sorry ya. Tapi ini penting juga gitu. Yang bergerak di industri travel dengan penjualan tiket, yaitu tiket.com. Bersiap akan menjadi salah satu unicorn di tahun ini. Unicorn adalah startup yang telah memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar atau setara dengan 13,5 triliun. Apa sih, jual saham nanti kan ada batasnya tertentu kan? Dia nggak jual saham terus gitu. Iya memang benar gitu. Yang jadi masalah, begitu Travelecom berhenti, keluar lagi nanti yang baru. Namanya apalah gitu. Yang ini udah berhenti, udah nggak jual bakar-bakar duit, keluar lagi yang baru. Jadi terus-menerus sampai kapan jadi pertanyaannya gitu. Dan terakhir, kalau kita perhatikan, coba lu cari deh di mesin pencarian. Per hari ini, berapa sisa saham yang dimiliki oleh founder awal tersebut? Tidak lebih dari 5%. Nah, model bisnis seperti ini, jangan baperan. Jadi kan kita kadang suka pikir naif gini ya, lu nggak sayang perusahaan lu dijual udah sebesar ini, sekarang lu cuma punya saham 5%. Lu nggak masalah, karena kenapa? Uang cash yang dia udah dapatkan dari hasil jual beli sahamnya, itu sudah berpuluh-puluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Dan biasanya si founder awal ini tetap akan dipertahankan oleh investor-investor di belakangnya. Kenapa? Karena si founder awal ini adalah merupakan ikon, simbol dari perusahaan tersebut. Sebut saja iPhone dengan Steve Jobs-nya. Ya jadi sini clear ya, semakin memperjelas yang tadi gue maksud, bahwa Travelecom bukan travel agent. Nah, yang merepotkannya lagi, ada maskapai memberikan privilege kepada mereka ini, ya, kepada para aplikator yang menjual produk travel agent ya, memberikan privilege red carpet kepada mereka ini. Ada, cuman sorry gue nggak bisa sebutin nama maskapainya. Kalau gue di band kan gue repot, amsyong gue gitu. Jadi gini ya, ya ada yang memberikan privilege, ada yang enggak. Ya jadi ada maskapai yang memberikan red carpet, ada yang enggak juga. Nah, gue cuma berani nyebutin yang tidak memberikan nih. Jadi maskapai yang tidak memberikan privilege kepada mereka ini, gue sebut aja ya. Sebut jangan nih ya, sebutlah Lion Air. Lion Air Group ini nggak pernah memberikan privilege atau apa ya, pelayanan khusus kepada OTA atau kepada aplikator ini. Itu hebatnya gue salutin. Berikut juga dengan gue sebutin yang nggak kasih ya, contohnya seperti Garuda Indonesia. Lo bayangin perusahaan sebesar Garuda tidak memberikan privilege juga lo ke mereka. Terus siapa yang memberikan? Lo tebak sendiri aja ya, lo tebak. Ya gue jadi ngomong begini, ya gue sebutin Lion Air Group itu hebat, Garuda itu keren. Bukan gue apa sih ya, cari muka ke mereka, enggak. Memang nyatanya mereka enggak. Contohnya ya, seperti Garuda dan Lion Air ya. Mereka memberikan layanan API ya, itu gratis lo nggak bayar. Tapi yang satu maskapai ini bayar lo. Sebulan 750.000 lo bayangin. Ya jadi lo pasti akan bilang gini ya, Dang, please dong, lo jangan naif gitu dong gitu. Pastikan mereka kan melihat kontribusi. Siapa yang kontribusinya banyak, bagus, besar buat itu maskapai, pasti kan diberikan layanan khusus. Enggak juga, Lion, Garuda tuh nggak kasih. Tapi ada maskapai yang ini nih, kasih gitu. Dan gue juga, ya jujur ya, gue juga nggak bakal naif lah. Ya, contoh ya, kayak gue misalnya beli tiket pesawat, gue beli kelas ekonomi gitu. Kan nggak mungkin gue ngotot untuk duduk di bisnis atau first class, nggak mungkin lah, gue sadar diri gitu. Tapi kalau namanya keselamatan, ya keselamatan penerbangan dalam hal ini,
Ya, mau first class, mau bisnis, atau ekonomi, itu harusnya semua sama. Sama seperti yang tadi gue bilang privilege. Yang gue masuk privilege ini ya, contoh satu lah ya. Jadi gini, untuk sebuah maskapai atau travel agent, asal lo tahu ya, itu pintu gerbangnya apa sih? Pintu gerbang itu ya sistem reservasi, ya kita biasa sebut itu CRS ya, Computerized Reservation System. Itu buat travel agent ataupun maskapai itu hal yang apa ya, yang fundamental gitu loh, nggak bisa ditawar-menawar. Jadi kalau dari situ pintu gerbangnya aja mereka memberikan privilege. Jadi gini, ini untuk mereka OTA yang gajah-gajah dikasih pintu gerbang yang besar, tapi untuk yang kecil-kecil pintunya yang kecil gitu. Nah lagi-lagi ya, sorry ya, kalau ada travel agent, ini udah dari dulu sebenarnya ya. Jadi kalau ada travel agent berprestasi, penjualannya bagus, dia achieve dengan target, mendapatkan reward, itu kan biasa. Memang itu ya lumrah lah. Tapi ini belum apa-apa gitu loh. Kita mau masuk pintu gerbangnya, udah dibedain. Nah itu jadi masalah. Belum lagi mengenai top up ya. Nah top up ini, gue dengar konon katanya nih, ada yang bisa top up, sekali top up itu 20 miliar. Nah, top up 20 miliar, dapat cashback dia. Berapa persennya gue lupa ya, kalau nggak salah bisa sampai 3% tuh. Ya taruhlah 1% aja. 20 miliar, 1% berarti berapa? 200 juta. Coba lo bayangin, 200 juta buat travel agent yang lain-lainnya itu. Belum tentu dia untung jualan tiket sebulan dapat untung 200 juta, belum tentu. Nah, tapi dia ini sekali top up udah dapat untung duluan 200 juta. Nah, jadi dengan demikian kan nggak semua orang bisa top up segitu besar gitu loh. Ya, jadi di sini udah jelas. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kayak judul lagu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin. Udah stop, nanti kena klaim. Jadi begitu ya, sorry buat teman-teman maskapai ya, gue nggak sebutin ya nama maskapainya, jadi gue sekali lagi sorry gitu, tapi ini gue ngomongnya bicara apa adanya, sorry ya. Nah terus dengan superiornya si Travelecom ini, ada yang berani ngelawan? Ada. Siapa? Gue berani. Takut dong? Enggak, gue nggak takut. Justru gue bisa ngalahin mereka semua. Gue dapat informasi dari salah satu teman gue ya. Jadi ini informasi yang bisa sangat dipercaya. Karena kebetulan data tersebut diperlihatkan ke gue. Data apa? Ya lu bayangin ya, si Travelecom ini dalam 1 bulan penjualannya bisa 1 juta tiket. Lu bayangin, 1 juta tiket. Kalau kita pukul rata aja ya, harga tiket per tiketnya itu taruhlah berapa ya? 500.000 aja. Berapa perputaran uang dia? Atau berapa jumlah transaksi dicatat oleh si Travelecom di maskapai itu? Ini satu maskapai aja loh. Ya, 500 miliar rupiah. 500 miliar rupiah. Ya, taruhlah. Tadi kan mereka kan bakar duit. Nah, saat mereka bakar duit, setengah ya, yang dibukukan di rekening bank mereka kurang lebih sekitar 250 miliar rupiah. Lo bayangin ya, dalam sebulan 250 miliar rupiah. Jadi kalau gue hitung lagi per harinya dibagi 30 per hari itu 8 miliar. Sehari 8 miliar total uang yang diputar oleh mereka. Jadi ya, waktu temen gue menginformasikan tersebut, ini temen gue hitungannya teman yang baik ya. Dia sempat menghibur gue loh. Dan lo jangan down ya melihat angka penjualannya Travelecom segini besar gitu. Loh, gue bilang ke temen gue, justru dengan informasi ini adalah penyemangat buat gue. Jadi ibaratnya ya, kalau kita ingin ngerampok rumah atau gedung, kita harus pastikan di dalamnya itu ada nggak hartanya, ada nggak uangnya. Nah, dalam hal ini gue melihat ada 1 juta tiket. Bahkan gue bilang ya, begitu gue ngelawan Travelecom, 1 tahun ya, setelah gue melawan Travelecom, gue jamin tidak hanya Travelecom, tapi itu Tokopedia, shopping, Bukalapak akan porak-poranda. Gue bukannya takabur ya, tapi ini sangat gue yakinin. Kan tadi gue udah bilang, bisnis gue ini, travel agent, 12 tahun gue jalanin. Dan bisnis gue juga menggunakan aplikasi. Nah, terus caranya gimana? Apakah gue akan bakar duit juga?
gue jamin 100% gue nggak akan namanya tuh bakar duit. Seperak pun nggak akan gue bakar. Berikan masif, gue nggak akan berikan masif juga. Terus caranya gimana? Gampang. Nih, lo denger ya. Lo perhatikan dan lo dengarkan baik-baik. Lo kasih gue 1 miliar, setahun kemudian gue kasih lo keuntungan 20% plus gulung tikarnya mereka semua. Gue Endang, VLC, ciao.